Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Donya Akhirat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua, sebangsa setanah air. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dohirun wa batinan, keselamatan fid dini wa dunya hatal akhirah, keberkahan dunyan wa ukhrotan. Allahumma amin. Ini ada penemuan baru lagi saudara-saudaraku. Ternyata yang bisa mi'rab itu bukan hanya faqih muqaddam dari kalangan Dobolowi. Ini ada namanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad atau empunya Rotib Al-Haddad pengakuannya, padahal bukan. Itu empunya Rotib itu adalah Syekh Ar-Rifa'il Kabir. Jadi Rotib Ar-Rifa'il Kabir itu bisa mi'rab seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitabnya, ada referensinya. Ya tentu yang mengarang ya Kabir itu sendiri kan. Dan kita semua tahulah glorifikasi yang dibangun oleh para kabir ini luar biasa. Pokoknya golongan yang paling mulia, paling alim, paling maha segala-galanya itu ya cuma golongan kabir. Yang lainnya itu lewat semua, tentu seperti itu kan. Nah ini referensinya adalah namanya kitab Ghayatul Qasdi wal Murad juz 1 Sohifah atau halaman 102-103 yang di sini menerangkan fi mana kibil imamil haddadi lil habibi Muhammad bin Zain Smith, menerangkan tentang manakibnya Imam Haddad punyanya Habib Muhammad bin Zain Smith. Jadi di dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad ya juz 1 halaman 102-103 yang menerangkan tentang manakibnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad karya Habib Muhammad bin Zain Sumaid menyebutkan, jadi yang ngarang kitab Ghayatul Qasdi wal Murad ini adalah Habib Muhammad bin Zain Sumaid. Waqala qaddasallahu sirrah. Innahu yakunu lil wali ma yakunu lin nabi wa inni qad wudinga liyal mi'raju bi masjidil hajirati wa urijabi ila samai hatta waqa'at baina yadayillahi azza wa jalla. Habib Abdullah Al-Haddad ini berkata, semoga Allah mensucikan rahasianya. Sesungguhnya bagi seorang wali dapat terjadi apa yang terjadi bagi seorang nabi. Innahu yakunu lil wali ma yakunu lin nabi. Maksudnya apa? Mukjizat atau karomah gitu kan. Kalau nabi kan mukjizat dan itu tidak bisa dipelajari. Karomah itu beda lagi, harus dibedakan dong. Dan sesungguhnya mi'raj telah dipersiapkan untukku di Masjid Al-Hajirah. Lalu aku diangkat ke langit hingga aku berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, luar biasa dan biasa di luar. Makanya kalau definisi mi'raj ini khusyuk, ini tidak melenceng, karena ada hadis yang menerangkan mi'rajul mu'min as-sholah. Mi'rajnya orang yang beriman adalah sholat. Mi'raj di sini diartikan khusyuk, itulah. Akan tetapi di sini ada bahasa ngurija bi ilas samai hatta waqa'at baina yadayillahi azza wa jalla. Dinaikkan, dimi'rajkan persis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Abdullah Al-Haddad dibelah dadanya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hasala li syakkus sodri bi masjid Bani Alawi, dan peristiwa pembelahan dada terjadi padaku di masjid Bani Alawi. Ya, sebelum dimi'rajkan baginda Nabi dibelah dadanya, dibersihkan kotorannya kan gitu. Nah ini sama, Abdullah Al-Haddad ini juga syakkus sodri. Nah, dadanya itu dibelah gitu loh. Aduh. Abdullah Al-Haddad klaim tak akan ada seorang pun yang mampu sempurna seperti dirinya. Oh, sombong banget itu ada. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu la yaqumu maqamana aw la yanubu manabana illa arba'una rajulan awil mahdiji. Wa hakadha man balagha darajatal kamali yakunu kadzalik au kama qol. Dan Habib Abdullah Al-Haddad, semoga Allah meridhoinya, biasa berkata, tidak akan berdiri di tempat kami atau menggantikan posisi kami kecuali 40 orang atau Al-Mahdi. Dan begitulah orang yang telah mencapai derajat kesempurnaan akan seperti itu atau sebagaimana ia katakan. Oh, keren kan? Glorifikasinya itu luar biasa. Abdullah Al-Haddad unjuk keagungan dirinya kepada ulama di masanya. Waqala li ba'di khawasihi innas sirral azim wa yushiru ila nafsihi la yutiku lihamlihi illa man sya'allah walaka min dzalika sirri nasibun. Dan Habib Abdullah Al-Haddad berkata kepada sebagian orang khususnya, sesungguhnya rahasia agung itu sambil menunjuk kepada dirinya. Tidak ada yang mampu memikulnya kecuali orang yang dikehendaki Allah, dan engkau telah memiliki bagian dari rahasia itu. Wah, jadi tidak ada manusia yang bisa memikul mi'raj itu maksudnya, kecuali Abdullah Al-Haddad sambil menunjuk kepada dirinya ini. Abdullah Al-Haddad diklaim sebagai Imam Mahdi yang nyata. Waqala li ba'di ashabi anta la buddha antarkaba farosal mahdi qala fata'ajabtu summa ba'da muddatin qaddarallahu inni raqibtu farsahu fa'araftu 'inda dzalika annahul mahdi haqiqatan wa anna sifatal mahdi qad tahaqqaqat fihi haqqun wa tahqiqun. Dan Habib Abdullah Al-Haddad berkata kepada salah seorang sahabatnya, engkau pasti akan menunggangi kuda Al-Mahdi. Maka orang itu berkata, aku pun merasa heran. Lalu setelah beberapa waktu Allah menakdirkan bahwa aku menaiki kudanya, kuda Abdullah Al-Haddad. Maka saat itu aku sadar bahwa dia benar-benar Al-Mahdi, dan bahwa sifat-sifat Al-Mahdi benar-benar telah terwujud dalam dirinya, yakni Abdullah Al-Haddad secara hakikat dan nyata. Padahal belum kiamat, kalau sudah muncul Al-Mahdi. Lanjut, Abdullah Al-Haddad klaim semua harta benda umat manusia milik dirinya. Wa kana yaqulu law arafan nasu wa ansofu latahaqqaqu anna ahaqqu bi amwalihim minhu. Habib Abdullah Al-Haddad biasa berkata, seandainya manusia tahu dan berlaku adil, niscaya mereka akan menyadari bahwa kami lebih berhak atas harta mereka daripada mereka sendiri.
Abdullah Al-Haddad klaim dirinya adalah as-somad, tujuan umat manusia. Wa min kalamihi nafa'allahu bihi kunna natlubu minal kul wal anal kullu yatlubu minna wa hadhi sifatul qutbi. Dan termasuk dari ucapan Habib Abdullah Al-Haddad, semoga Allah memberi manfaat melalui dirinya. Dulu kami meminta dari semua orang, dan sekarang semua orang yang meminta dari kami, dan ini adalah sifat dari seorang kutub. Hanya 40 wali abdal yang mampu menerima derajat Abdullah Al-Haddad, itu pun setelah dia wafat. Waqala maqamuna la ahada yatiku lihamlihi alal infirati walakin idza qarabatil wafatu ja'alnahu fi jama'atin wa hadha qarabat mimma sabaqun min qawlihi la yutiku lihamlihi illal arba'una awil mahdi. Habib Abdullah Al-Haddad berkata, kedudukan kami ini tidak ada yang mampu memikulnya secara sendirian. Namun apabila ajal telah mendekat, kami akan meletakkannya dalam sebuah kelompok. Dan ini mirip dengan perkataannya sebelumnya. Tidak ada yang mampu memikulnya kecuali 40 orang atau Al-Mahdi. Wahakadha membalagho rutbatal kamal, dan demikianlah orang yang telah mencapai derajat kesempurnaan. Oh, keren. Glorifikasinya itu luar biasa, halunya juga luar biasa. Kita semua sudah mendengarkan ya bagaimana Abdullah Al-Haddad bisa mi'raj, terus sebelum mi'raj dibelah dadanya, terus menunggang kudanya Al-Mahdi. Wah, terus semua harta benda orang di seluruh alam semesta miliknya, kan gitu. Terus tidak ada yang mampu memikul derajatnya. Wah, luar biasa. Inilah salah satu kesesatan para kabib, itu selalu mengunggulkan mereka sehingga menyamai kedudukannya dengan kedudukan baginda Nabi. Cuma mereka belum berani mengaku sebagai Nabi saja. Cuma itu saja. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.